Apa kabar sahabat BDKA? Kita semua berhutang pada tokoh reformasi, Martin Luther, John Calvin, dan lain-lain. Pada saat itu, Alkitab tidak diterjemahkan ke dalam bahasa yang diketahui orang umum. Misalnya, bahasa Inggris, Jerman, atau bahasa Indonesia. Terus akibatnya apa, Pak? Hanya pejabat gereja yang bisa mengerti Alkitab, sehingga gereja dijadikan ajang mencari kuasa atau uang. Bersyukur karena kita tahu bahwa hanya oleh karena iman melalui anugerah yang diberikan Yesus Kristus yang semua tertera dalam Alkitab, maka kebenaran Tuhan bisa kita hidupi. Ayo, kita tidak menyia-nyiakan kesempatan ini dengan baik mendengar penjelasan guru. Halo adik-adik, mari berpetualang lagi dan mari kita mengikuti perjalanan dari Nabi Elia. Kita akan mengikuti kisahnya dan adik-adik bisa juga membaca ceritanya di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-19. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sekali lagi bersyukur karena kebaikan Tuhan, kami boleh terus dipimpin untuk belajar akan firman Tuhan. Dan biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh mau mendengarkan firman-Mu. Bawa kami Bapa untuk mengerti kebenaran firman-Mu dan ajarlah kami untuk taat. Dalam nama Tuhan Yesus ingin berdoa. Amin. Adik-adik, dalam petualangan sebelumnya kita telah melihat bahwa dengan makanan yang Tuhan telah sediakan kepada Nabi Elia bisa berjalan selama 40 hari, 40 malam di padang gurun. Sebenarnya Tuhan mau membawa kemana toh sama Nabi Elia ini adik-adik? Ternyata Nabi Elia dibawa Tuhan untuk sampai ke gunung Tuhan, yaitu di Gunung Horeb, adik-adik. Mengapa kok Nabi Elia harus sampai dibawa ke Gunung Horeb dengan perjalanan yang cukup jauh? Karena Tuhan mau menyatakan rencana-rencananya yang harus dikerjakan oleh Nabi Elia. Di Gunung Horeb ini, Nabi Elia bermalam di dalam sebuah gua dan Tuhan berfirman kepada Nabi Elia ini, "Elia, apakah yang kamu kerjakan di tempat ini?" Apakah jawab Elia, adik-adik? Nabi Elia berkata, "Aku telah bekerja sekuat tenaga sebaik-baiknya untuk Tuhan semesta alam. Karena orang-orang Israel telah meninggalkan perjanjian-Mu, telah meruntuhkan mezbah-mezbah-Mu, dan mereka telah membunuh nabi-nabi-Mu. Hanya tinggal aku seorang diri yang masih tinggal, dan mereka pun mau membunuh aku, Tuhan." Adik-adik, Nabi Elia menyebut Tuhan sebagai Allah semesta alam. Ini sungguh suatu yang luar biasa, adik-adik. Loh, kenapa? Karena pada waktu itu orang-orang Israel sudah sangat terbiasa, sudah sangat mendarah daging menyebut Tuhan itu sebagai Baal, Allah mereka. Tetapi Nabi Elia menyebut Tuhan sebagai Allah semesta alam dan pengenalan ini benar. Nabi Elia bukan hanya mempunyai pengenalan yang benar adik-adik, tetapi hidup dengan pengenalan yang benar itu adik-adik. Ini sungguh suatu luar biasa. Di kalangan orang-orang yang murtad, orang-orang yang menyembah ilah, Nabi Elia tetap setia mengikut Tuhan. Tapi ternyata adik-adik ada hal yang harus dikoreksi oleh Tuhan. Apakah itu? Elia sudah mengalami peperangan rohani yang besar. Tetapi Elia tidak dapat melihat ada jaminan kemenangan di dalam Tuhan.
Elia hanya menganggap bahwa peperangan rohani itu seperti peperangan-peperangan yang lainnya yang belum tentu bisa dipastikan kemenangannya. Tuhan mau koreksi hal ini, Tuhan akan meluruskan hal ini bahwa ada jaminan kemenangan di dalam Tuhan. Tuhan memerintahkan Nabi Elia untuk keluar dari gua, berdiri di atas gunung dan menemui Tuhan. Pada waktu itu kemudian datanglah angin yang sangat keras. Angin ini membelah gunung, menghancurkan batu-batu dan berlalu begitu. Tetapi Elia tidak mendapatkan Tuhan di sana. Setelah angin yang keras itu, maka ada gempa bumi yang begitu dahsyat. Wah, kalau diukur nggak tahu ini berapa skala Richter ya kalau sekarang ya. Tapi begitu dahsyat, begitu luar biasanya. Tetapi juga tidak ada Tuhan di sana, adik-adik. Setelah itu datanglah api yang sangat besar yang menghanguskan segala sesuatu. Masih ingat? Tuhan menghanguskan, membakar setiap korban bakaran yang dipersembahkan Elia, bukan hanya dagingnya, bukan hanya kayunya, batu dan juga air pun dilalap semua oleh api itu. Nah, sekarang api itu hadir kembali dan meluluh lantakkan semuanya. Tapi tidak ada Tuhan di sana. Adik-adik, selepas itu semua baru muncullah angin sepoi-sepoi basah. Angin yang tenang, angin yang menyejukkan, dan disitulah kemudian Elia tahu bahwa Tuhan ada. Kemudian Elia keluar dari dalam gua, menyelubungi mukanya dengan jubahnya, keluar untuk menemui Tuhan. Adik-adik, apa yang Tuhan maksudkan setelah ada berbagai macam hal yang heboh, angin, gempa, api, tidak ada Tuhan di sana. Justru di dalam angin yang semilir, yang tenang, yang memberikan damai itu Tuhan hadir. Apa yang Tuhan ingin nyatakan, adik-adik? Yang ingin Tuhan nyatakan adalah bahwa Tuhan bisa bertindak keras, bertindak dengan begitu dahsyat. Tetapi adik-adik, ada ketenangan di dalam Tuhan. Mengapa? Karena anugerah Tuhan menjamin kemenangan bagi umatnya, bagi orang-orang yang telah dipilihnya. Adik-adik bisa bayangkan Nabi Elia begitu bersemangat, begitu berkobar-kobar, dapat menikmati ketenangan dari angin itu karena ada Tuhan di sana. Ini juga memberikan pelajaran untuk kita semua bahwa hanya di dalam Tuhan ada ketenangan. Di dalam Tuhan ada tempat yang teduh, adik-adik. Kalau orang hidup di dalam dunia hanya terus disibukkan dengan berbagai macam kehebohan, dengan berbagai macam keramaian, dengan berbagai macam masalah, tentu orang itu tidak akan bisa bertahan hidup di tengah-tengah dunia ini. Ketika orang itu mengalami berbagai masa-masa yang sulit, masa-masa yang kelam, dia tidak akan bisa bertahan kalau tidak ada tempat peristirahatan, tempat untuk berteduh. Tuhan mau mengajarkan bahwa dunia yang penuh dengan gejolak, dunia yang penuh dengan keributan, dunia yang penuh dengan masalah, bahkan kekelaman ini, adik-adik, ingat, ada Tuhan yang menjadi tempat perteduhan yang sungguh-sungguh nyaman. Seperti seekor burung yang bisa tenang ketika dia berada di atas batu karang. Walaupun gelombang menghantam begitu keras, tapi burung itu tetap tenang karena batu karangnya teguh. Tuhan tempat perlindungan yang teguh. Hanya kepada Tuhan kita mendapatkan perlindungan yang aman. Walaupun kita mengalami masa-masa yang begitu gelap, adik-adik.
Mungkin kita sekarang ada begitu banyak pergumulan. Ingat, Tuhan tempat perlindungan yang teduh. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan. Di tengah-tengah kami mengalami pergumulan hidup, di tengah-tengah kami mengalami berbagai macam kesulitan, berbagai macam tantangan dan penderitaan, tetapi Tuhan mengingatkan kami bahwa di dalam Engkaulah ada tempat perhentian, ada tempat istirahat, ada tempat yang teduh. Biarlah kami selalu datang kepada Tuhan untuk bersandar, untuk berserah, untuk menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Peliharalah firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami menjadi orang-orang yang berani menghadapi kesulitan, karena kami beriman bahwa Tuhan tempat perlindungan kami. Dengarkanlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baru saja kita mendengar bagaimana Elia mengatakan bahwa dia telah bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, karena umatnya telah meninggalkan perjanjian. Nabi besar itu merasa sudah maksimal berkorban, tapi faktanya kenapa berbeda dengan yang diharapkan? Itulah sahabat BDKA, di balik setiap peperangan besar, ada jaminan kemenangan dari Allah. Dalam suasana paling sulit, kita lebih bersandar pada Tuhan. Dan sudah pasti, panglima perang yang paling agung itu punya strategi jitu untuk memenangkan hati umatnya. Jadi, tunggu apa lagi? Lanjutkan terus berperang bersama Allah. Lanjutkan bacaan dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 15 sampai 18. Soli Deo Gloria.